Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Siabang DNA. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman atau bincang-bincang santai lah mungkin ya, seputar indennya PCX yang terbaru yang 160 yang tahun 2020 awal ya, bulan 3 atau bulan 4 pertama kali keluarnya ya. Ini di bulan 10. Jadi saya ingin berbagi pengalaman keluh kesahnya gimana inden PCX. Tapi sebelumnya kita intro dulu ini ya. Oke. Di sini saya ingin sedikit ya berbagi pengalaman gimana proses kita pemesanan sepeda motor PCX ya. Mungkin di latar belakang dulu, awalnya saya punya sepeda motor itu Bajaj Pulsar yang udah saya modif jadi CB ya, atau Jeep Style. Kemudian karena saya merasa sudah jenuh juga, mungkin nggak tahu ya, atau karena pengen yang lebih nyantai tanpa masukkan gigi, jadi saya berniat jual pulsarnya itu, Bajaj pulsarnya, kemudian ingin beli PCX. Singkat ceritanya sudah terjual lah Bajaj pulsarnya, saya ngumpulin duit untuk beli PCX. Jadi pertama-tama saya tetapkan dulu nih, PCX nya harus yang CBS atau ABS, kan ada tiga varian. Itu yang ABS, kemudian CBS, sama yang hybrid ya. Kalau dari sisi harga udah pasti beda, CBS lebih murah, ABS di atasan CBS, hybrid di atasan ABS ya. Jadi kalau untuk CBS udah pasti warnanya itu doff semua, warnanya merah, putih, hitam, sama grey atau abu-abu. Sedangkan kalau ABS itu warnanya udah pasti kilat ya, glossy, kilat lah kita bilang. Itu warnanya putih, hitam, merah, sama biru. Dan yang terakhir itu yang hybrid ya. Yang hybrid itu warnanya cuma satu warna, putih, ada biru-birunya. Jadi setelah saya pertimbangkan sana sini, saya putuskan saya ambil yang CBS. Dan kemudian warna apa, karena teman-teman di tempat kerjaan udah ada warna merah, putih, saya putuskan untuk warna hitam ya. Saya putuskan warna hitam. Kenapa saya ambil yang CBS juga? Ya, satu, sisi harganya juga murah ya. Kemudian ya, kalau menurut saya pribadi, fitur yang ada di ABS ya nggak begitu dibutuhkan, atau kondisi itu nggak sering terjadi. Contohnya kalau di ABS ya, kalau di ABS itu kan kita berharap ada sistem ABS-nya bekerja gitu. Sedangkan ABS itu bekerja itu saat kendaraan slip, jalan licin. Kapan-kapan kita berkendara jalan licin, lumpur gitu kan, siapa sih yang mau naik PCX ke jalan-jalan yang lumpur gitu kan? Kalau memang udah hobinya tadi adventure ya is okay lah gitu kan. Tapi kalau enggak, itu apa gitu. Itu sih kalau menurut saya gitu. Karena nggak kepake juga itu sistem ABS, sistem traction controlnya gitu kan, yang mencegah terjadinya slip, atau juga mencegah ngunci langsung saat terjadi kondisi jalan yang licin gitu ya. Jadi saya putuskan untuk yang CBS aja lah gitu. Toh lebih mantep lagi kalau saya bilang. Kenapa? Piston rem depannya itu ada 3 ya, bayangin 3 piston remnya. Yang ABS itu cuma 2, belakang 1 mungkin ya. Nah, jadi kalau yang CBS itu remnya 3. Jadi ketika kombi brake-nya ditekan atau kombi brake-nya aktif ini, yang memang dia selalu aktif setahu saya ya, itu
depan belakang langsung rem. Jadi 3 tadi ini, yang 2 khusus direm pakai pedal rem depan, yang 1 kalau ditekan rem bagian belakang. Jadi ketika kita rem dua-dua, jadi yang depan itu si pistonnya 3 itu berfungsi atau gerak atau aktif lah kita bilang. Jadi pengeremannya lebih macet. Itu menurut saya pribadi ya. Oke lah, itu flashbacknya kenapa saya pesan tetapkan yang CBS, karena sisinya yang murah, harganya murah, dan juga ya fiturnya juga kalau yang di ABS tidak begitu, menurut saya itu diperlukan di kondisi jalan yang saya pakai gitu ya. Kemudian selanjutnya saya menentukan saya ngambilnya di showroom yang mana ya. Kebetulan saya kerjanya di tengah kota Medan. Kemudian karena saya pergi pagi pulang sore, saya tidak bisa untuk datang ke showroom ya. Kalaupun bisa saya cari yang dekat, jadi saya cari di Google Maps ya. Kemudian ada satu showroom, bukan Indaco pastinya, lupa saya nama showroomnya. Saya telepon langsung ke salesnya, itu cek semua inden kecuali katanya kalau bapak mau ada nih yang lagi ready warna merah. Kebetulan saya udah nggak tertarik dengan warna merah, memang awalnya tertarik ya, tapi karena sudah menetapkan warna hitam, saya pengen hitam. Katanya indennya itu sebulan sampai 2 minggu sampai sebulan. Oke, saya cari yang lain dan belum jumpa. Terakhir saya tanya-tanya ke kawan yang rekomendasi salesnya ya. Jadi karena kita inden ini berhubungan dengan salesnya, jadi kalau bisa salesnya yang udah dikenal. Jadi harapannya semua proses itu atau semua prosedur bisa di backup oleh beliau gitu. Jadi singkat ceritanya, saya ada dikasih arahan untuk ke Indaco yang ada di seputaran Medan juga, tapi agak jauh memang dari bengkel saya ya, dari tempat saya kerja ya. Kemudian saya hubungin dan oke, saya dijanjikan gini ceritanya. Ini mungkin yang titik beratnya di sini ya. Saya telepon beliau, salesnya seorang perempuan ya. Saya bilang saya ingin pesan PCX ya. Sales ini sudah sering menanganin atau berhubungan dengan teman-teman saya yang ada di tempat kerja saya, dan udah ada beberapa yang memang ambil dari dia. Jadi karena saya percaya di situ, udahlah coba dengan sales yang ini gitu kan. Saya coba tanya, beliau cerita seperti ini, Pak, kalau PCX itu tidak ada yang ready ya, pasti inden Pak, katanya gitu. Jadi yaudah, indennya berapa lama? Beliau memberi gambaran seperti ini, nggak pasti juga Pak, sekitar 2 minggu katanya, 2 minggu sampai sebulan, sama seperti di showroom yang sebelumnya yang saya telepon via telepon ya. Kemudian dia bilang gini, tapi Pak, kemarin ada customer saya juga, beliau inden memang sih warna putih kalau nggak salah ya. Ya dia bilang dia warna putih, kemudian dia pancar 2 juta. Dia pancar 2 juta itu seminggu atau 7 hari kalau saya nggak salah itu keluar PCX ya Pak. Oh gitu ya. Tapi saya tanya balik, emang berapa kalau untuk nominal panjar itu? Beliau mengatakan enggak tentu sih Pak gitu. Tapi ya kalau Bapak mau 2 juta, mana tahu bisa keluar 1 minggu kan lebih bagus Pak. Ya udahlah, karena saya nentukan dan saya juga pengen kendaraan cepat, ya udah saya pesan dengan panjarnya 2 juta. Setelah saya tentukan dengan sales ini,
Kemudian sales ini saya suruh ke kantor ya, ke tempat saya kerja untuk menerima DP-nya. Itu tadi ya, di awal tadi yang saya bilang, kenapa saya pilih-pilih salesnya, karena saya tidak bisa keluar kantor gitu. Sebenarnya bisa, cuman saya males karena harus izin lagi gitu kan. Jadi saya pilih sales yang memang udah pernah teman saya pakai, jadi bisa dipercaya. Jadi beliau saya suruh ke kantor untuk menerima panjar untuk inden PCX-nya. Jadi singkat cerita, karena saya sangat membutuhkan kendaraan ini, karena kendaraan saya tinggal satu, itu pun punya istri yang saya pakai. Saya tiap hari follow up. Kak, gimana kak? Belum bang. Seminggu pertama itu saya follow up terus, cuman kok hasilnya belum aja. Sedangkan di awal beliau ceritakan ada pelanggannya yang panjarnya 2 juta juga itu keluarnya cepat, walaupun itu warna putih ya, kan saya yang warna hitam. Jadi setelah 1 minggu berjalan, agak mendongkol sedikit juga sih, kan sudah saya bilang kepada beliau ya, salesnya, saya butuh kendaraannya cepat, jadi kalau bisa diusahakan gitu. Terakhir saya aja yang follow up, beliau tidak ada ngasih info. Di jalan minggu kedua itu saya biarin, dan benar salesnya nggak ada ngasih info kendaraan sampai mana. Di minggu pertama itu beliau bilang, bang, statusnya udah open. Saya bingung sebagai orang awam, open maksudnya apa sih gitu kan. Oh iya bang, kata salesnya, kalau status open tuh berarti orderan kita atau inden kita udah masuk dan tinggal nunggu pengiriman. Itulah katanya, ibarat jatahnya udah ada, tinggal nunggu dikirim. Jadi oke lah, saya tunggu itu kalau nggak salah hari keempat beliau bilang seperti itu. Jadi hari kelima saya follow up, hari keenam, ketujuh, loh katanya tinggal dikirim tapi kok nggak datang gitu kan. Jadi agak mendongkol. Adalah jalan minggu kedua saya biarin, nggak dapat info saya sampai di hari Kamis atau Jumat gitu ya, di minggu kedua. Itu karena udah saking ngedongkolnya, saya telepon gini, saya WA gini, kak gimana PCX-nya, udah ada belum? Kalau memang nggak bisa ada hari ini, udahlah batalin aja lah, aku minta panjarnya. Itulah saya mengancam itu, harapannya sebenarnya jawaban dari beliau tuh, oh iya bang, coba nanti aku pastikan lagi bang, ya aku cepatkan ya bang. Ya harapannya kan seperti itu, tapi kenyataannya tidak. Malah beliau bilang, ya udah bang, nanti kita batalkan, duitnya saya kembalikan nanti siang. Allah, saya butuh cepet, malah dibatalin langsung sama beliau. Itu saya nggak habis pikir. Jadi karena duitnya belum dibatalin juga, saya coba cari sales yang lain. Saya buka marketplace, banyak di situ sales Honda, dari Indaku, dari showroom yang lain itu kan. Ada satu yang bilangnya ready, warna hitam ready. Iya bang, ready. Iyanya aja gitu, dibilang ya udah aku nanti siang ke situ. Rupanya, oh bang maaf bang, PCX nggak ada yang ready. Kan gimana itu sih, nggak ada yang ready. Awalnya dibilang ready, nggak baca dia banyak chat-chatnya dari atas, tiba-tiba bilang oh ya enggak ada. Di awal dia bilang udah iya gitu loh. Agak gerem juga sih itu, senang dan gerem gitu ya kan. Senangnya di awal, terakhir gerem. Jadi karena juga menjanjikan, malah ada yang sebulan, ada yang 2 bulan. Mau tak mau saya lanjutkan dengan sales yang tadi. Karena apa? Duit saya pun kan sudah ada sama dia gitu. Saya tanya, bisa dilanjutkan? Bisa bang. Tapi ternyata setelah dilanjutkan, tapi dari awal lagi bang pemesanan. Aduh, diulang lagi dari awal. Ya udah jalan 2 minggu, diulang dari awal. Ya udahlah, singkat cerita,
panjang ceritanya nih ya. Mohon maaf sebelumnya. Ya ini namanya sharing pengalaman ya. Jadi yaudah saya lanjutkan sama beliau. Beliau bilang, bang minimal 2 minggu atau sebulan ya bang, katanya. Sebulan lah, oke lah. Saya ambil yang paling lama karena saya nggak mau janji-janji manis lagi. Saya ambil yang paling lama, saya tunggu sebulan. Jadi dan beliau bilang pun seperti ini, bang kalau dari tempat saya kerja itu udah banyak indennya bang. Karena kemarin tuh yang di bawah abang ada berapa orang dan mungkin masuk ke urutan kelima atau keberapa gitu. Jadi dibilangnya bang izin pesanan abang ini saya limpahkan ke showroom lain, dealer lain, tapi tetap nanti saya ngurus. Ya, udah terserah bagusnya gimana. Ya bang, di showroom ini belum ada pemesanan BCX, jadi abang nomor 1 di pemesanan ini. Oke. Selang berjalan 2 minggu, ya kalau nggak salah 2 minggu, dibilangnya bang belum bang, katanya kan belum juga. Aduh, udah jalan sebulan gitu kan, udahlah ya legowo aja lah, karena saya udah mindset yang tadi saya pikir udahlah tunggu sebulan gitu kan. Terakhir di minggu ketiga kalau saya nggak salah ya, di minggu ketiga akhir jalan minggu keempat ya, di minggu kedua itu saya minta status di mana, sedangkan yang pemesanan pertama beliau bisa bilang statusnya bang udah open gitu, yang saya ceritakan di awal tadi open tuh tinggal pengiriman. Ini enggak gitu. Udah jalan beberapa hari setelah minggu kedua, di minggu ketiga saya tanya lagi, agak marah lagi saya karena yang saya tanya statusnya apa gitu kan. Saya tanya statusnya apa, open atau gimana, sedangkan yang pertama 4 hari pertama udah tahu statusnya apa. Terakhir dikasihlah dari lab komputer mereka ya, nanti coba saya buat di sini mungkin ya. Dari komputer mereka, bang ini loh bang, saya tengok, loh katanya saya urutan pertama ya, yang mesti itu tertera indennya itu dari bukan tempat beliau bekerja. Kata inden pertama, ini kok antrian nomor 36 gitu kan. Beliau bilang gini, bang itu antrian total. Oke, saya periksa terus. Kalau teman-teman lihat ya dari gambar ini, ternyata yang saya lingkarin ini, saya itu antrian ke 31 dari 69 total yang ada di Medan, pemesanan inden yang di Medan. Tuh. Ini kan saya antri nomor 31 kak gitu kan. Terakhir yaudah bang nanti coba saya pastikan lagi bang. Oke lah, dah saya nggak mau ribut-ribut lagi. Itu memang saya yang butuh kendaraannya. Ada jalan minggu keempat ya, atau akhir minggu ketiga itu beliau bilang, bang kendaraan udah ready. Alhamdulillah ya. Setelah sekian lama dan sabar, kendaraan udah ready, beliau bilang. Kapan mau diantar bang gitu kan. Ya udahlah saya bilang besok boleh diantar. Tapi sebelumnya pas di minggu ketiga itu di minggu kedua ya, yang saya kurang suka juga, beliau bilang gini, bang coba seandainya kemarin nggak abang batalkan, punya abang udah keluar itu. Gerem kan saya di situ. Tapi udahlah. Ya namanya juga gara-gara saya yang agak emosian, jadi langsung dibatalin. Ya. Jadi ya setelah minggu ketiga mau jalan minggu keempat dari pemesanan kedua, alhamdulillah keretanya datang. Ya. Akhirnya datang juga. Ini hasilnya. Kita tunggu turun. Biasa nanya NMAX, Aerox semua tanya. Ya dia nanya juga. Alhamdulillah. Kemarin nanya NMAX. Jadinya. Kesimpulan dari sharing pengalaman kali ini,
Bagi yang mau pesan atau beli atau inden PCX, ya mungkin bisa teman-teman pertimbangkan segala aspeknya, baik dari sisi keuangannya, kemudian manfaatnya juga ya, selera warnanya ya teman-teman bisa nyimpulkan mengambil yang mana ya. Kalau sendiri saya ya tadi yang CBS aja, lebih difungsikan semua timbang ABS ya kan, nggak berfungsi ujung-ujungnya gitu. Kemudian pilih-pilihlah showroom yang memang terpercaya. Kalau memang teman-teman nggak bisa datang ke dealernya, ke tempat showroomnya untuk melakukan panjar. Jadi ketika teman-teman udah menentukan showroom mana, dah tinggal ya nunggulah, sabar sembari berdoa minta sama Allah supaya dimudahkan dan dipercepat kendaraan teman-teman itu datang. Jangan sampai teman-teman itu berbuat kesalahan yang sama seperti saya, karena nggak sabar sedikit ya, nggak sabar sedikit jadi nunggunya jadi lama lagi, jadi sabarnya harus lebih panjang lagi ya. Kesalahan sedikit dibatalin, jadi orang yang di bawah kita yang dapat. Order yang dibawa kita dapat dan kita order ulang. Jadi mungkin cukup sekian sharing kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sorry durasinya agak panjang, dan semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi pelajaran dan pengalaman bagi teman-teman semuanya dalam hal inden atau pemesanan PCX ya. Di next video kita akan buat pemeriksaan awal ketika PCX kita datang ya. Oke, see you. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.